Laporan informan, diperoleh informasi bahwa dalam 3 hari terakhir ini, 5 orang yang tidak dikenal terlihat berkeliaran di pinggiran satu perkampungan. 2 di antaranya memegang senjata api laras panjang yang diduga merupakan anggota KKB. Dari tampilan video yang diabadikan informan saat KKB tersebut berada di pinggir sungai, terlihat salah seorang dari 2 orang bersenjata tersebut masuk dalam daftar DPO yang paling dicari. Walau diabadikan dari jarak yang relatif cukup jauh, ciri-cirinya masih terlihat jelas. Antara lain, rambut gimbal yang panjang, dan senjata jenis serbu otomatis yang dipegangnya. Pukul 9 WIT, kami sudah berada di ketinggian perbukitan di sebelah barat perkampungan. Sampai pukul 12 tengah hari, sosok 2 anggota KKB tersebut belum juga terlihat. Laporan tentang aktivitas yang mencurigakan dari beberapa warga yang selama ini tercatat sebagai simpatisan KKB juga tidak ada. Putuskan untuk melakukan pemantauan dengan pesawat drone. Mengarahkan drone ke arah selatan posisi kami. Kira 450 meter bergerak, kamera drone menangkap tampilan 5 orang laki-laki sedang berjalan cepat di satu ruas jalan tikus di pinggiran perkampungan. Saat saya zoom, terlihat jelas 2 di antara 5 orang tersebut menenteng senjata api laras panjang. Mereka terlihat berjalan cepat menuju hutan yang posisinya kurang lebih 2 km. Kami pun segera bersiap untuk melakukan pengejaran. Saat briefing singkat, saya meminta rekan-rekan untuk waspada dan mencermati hal-hal yang mencurigakan. Anggota KKB yang berambut gimbal dikenal licik dan beberapa kali berhasil lolos dari pengepungan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai orang yang kebal senjata tajam dan kebal tembakan peluru. Bagi saya, kebal tembakan senjata adalah hal yang naif dan tidak masuk akal. Kalaupun ia beberapa kali lolos dari pengepungan, itu hanya keberuntungan saja. Saat pengepungan ia mungkin saja luput dari tembakan atau hanya terkena di titik yang tidak vital. Kami bergerak ke arah selatan memotong arah tujuan 5 orang tersebut berjalan. Dan kami tiba di area yang sesuai perkiraan kami akan dilalui 5 orang anggota KKB tersebut. Namun sampai pukul 15:20 WIT menunggu, mereka tak juga melintas. Saya memutuskan untuk melakukan penyisiran lebih jauh lagi ke arah selatan. Melihat koordinat posisi kami sudah overlap dengan wilayah pengawasan tim sniper lainnya, saya menghubungi mereka untuk meminta izin operasi. Sekitar setengah jam melakukan penyisiran, tiba-tiba kami melihat satu pondok kayu kecil, kira-kira 250 meter di depan kami. Saya mengarahkan teleskop senapan saya ke arah pondok. Ternyata orang yang kami cari sudah berada di dalam pondok. Saya menghubungi markas komando untuk meminta petunjuk. Kemudian saya mencermati orang yang berada di dalam pondok. Ada hal yang tidak sesuai harapan. Target utama yaitu orang yang berambut gimbal tidak terlihat bersama mereka. Satu orang rekannya yang memegang senjata, terlihat duduk bersandar di batang pohon yang posisinya kira-kira 10 meter di depan pondok. Kemungkinan orang yang berambut gimbal juga mengambil posisi di luar pondok, namun tidak terpantau dari posisi kami. Hanya orang yang tidak memegang senjata yang masuk ke dalam pondok. Mereka memang sedikit profesional dan licik. Mereka paham, pondok bisa saja terpantau dari jauh. Hanya saja mereka tidak menyadari, orang yang mengincar mereka kali ini adalah kami. Kami, hantu rimba. Saya memutuskan untuk menunggu sampai malam tiba. Saya yakin, menjelang malam,
Dua target kami akan masuk ke dalam pondok. Sekitar pukul 18:40 WIT, sekeliling kami sudah terlihat gelap. Pondok kecil yang kami awasi juga sudah kelihatan remang-remang. Beberapa saat kemudian, satu cahaya kecil terlihat menerangi pondok. Saya yakin saat ini dua orang anggota KKB bersenjata sudah bergabung dengan rekan-rekannya di dalam pondok. Saya kembali mengarahkan teleskop senapan saya ke arah pondok. Benar saja, dua anggota KKB sudah berada di dalam pondok. Target utama, KKB yang berambut gimbal terlihat berdiri dan sedang memeriksa senapannya. Saya memerintahkan 4 orang rekan untuk bergerak mendekati pondok sampai jarak 70 meter. Kali ini eksekusi dengan sesuai kalibrasi perhitungan jarak dan sudut tembak di dalam otak saya, granat lontar pun saya semburkan. Tembakan saya ternyata masih cukup akurat. Granat lontar meledak persis di tengah pondok. Bersamaan dengan ledakan granat lontar, 4 orang rekan saya memberondong pondok dengan tembakan. Selesai. Usai mengambil barang bukti dan dokumentasi, kami bergerak meninggalkan lokasi dan kembali ke pos pemantauan kami. Operasi kali